Hai Sobat Podcast Valiat, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi hari ini di episode pertama kita akan membahas suatu program dari BKKBN yaitu Genre atau Generasi Berencana. Nah, pada hari ini di Studio Valiat kita udah menghadirkan dua narasumber yang tentunya udah expert di bidang generasi berencana, yaitu Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Ya udah langsung saja kita sapa mereka ya. Halo. Halo, apa kabar Kak? Baik. Oke, nih dengan siapa nih? Kita kenalan dulu ya, biar penonton juga bisa tahu gitu. Oke. Sebelumnya sebelum kita masuk ke perkenalan Kak, kita mau salam genre dulu boleh nggak Kak? Boleh. Sambil kita nyapa-nyapa penonton. Aman. Oke, bareng ya. 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Oke. Nah, jadi kalau misalkan salam genre tadi tuh Kak, itu berhubungannya dengan Triad KRR seperti itu. Oh nah, gitu ya. Langsung aja Kak, mungkin perkenalan namanya ya, biar nggak terlalu lama-lama. Bisa langsung aja. Oke. Aku namanya Angga Ikriuta Ramadan. Sekarang lagi kuliah Kak di Teknologi Pendidikan, itu di FKIP Unlam gitu. Kalau aku Tajmila, biasa dipanggil Ami, aku 18 tahun dan saat ini mahasiswa baru Kak di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Fakultas Hukum ya. Iya. Ya selain itu kesibukannya akhir-akhir ini apaan? Ya, Ada bisa dikasih tahu gitu, selain menjadi seorang duta genre mungkin ada kesibukan lainnya? Atau cuman kuliah? Sambil kuliah juga, terus juga kita juga bergabung di ini sih Kak, di organisasi anak juga sih sebenarnya gitu. Di organisasi anak. Iya. Kalau boleh tahu apa tuh organisasinya? Kita gabung di forum anak, jadi emang isu-isu anak dan remaja itu kita suka dan benar-benar Berkaitan ya? Iya, berkaitan. Oke, jadi sudah aktif dari dulu ya terkait dengan anak dan remaja gitu. Iya. Betul sekali. Oke nih, kita langsung tanya-nanya nih terkait dengan program Generasi Berencana. Mungkin penonton yang di rumah nih, Sobat Podcast Valiat masih belum tahu nih apa sih itu genre gitu. Bisa nggak kalian jelasin apa sih itu genre? Bisa banget Kak, jadi genre itu sendiri adalah singkatan dari program Generasi Berencana, yaitu program dari BKKBN itu sendiri. Nah, ada 4 substansi utama dalam program genre, yaitu yang pertama kependudukan, kedua life skill, ketiga penyiapan kehidupan berkeluarga, dan keempat ada kesehatan reproduksi. Nah, program genre ini yaitu dari, oleh, dan untuk remaja, karena kita sendiri masih remaja dan sasaran program kita adalah remaja, gitu sih Kak. Oke, jadi program genre ini adalah program yang mana fokusnya itu adalah remaja gitu ya? Benar sekali. banget. Oke, nah ngomong-ngomong soal genre nih, kalian kan Duta Genre Provinsi Kalimantan Selatan nih. Kalau boleh tahu apa sih tugas dan kewajiban dari Duta Genre itu sendiri? Ya, karena sesuai udah disebutin tadi kan Kak, ada 4 substansi. Nah, di kami di Duta Genre itu memang seperti jembatannya Kak, jembatan dari pemerintah kepada remaja, bagaimana kita penyuluhan, bagaimana kita sosialisasi, dan bagaimana kita menjadi role modelnya gitu, bagaimana kita menjadi wajah dari remaja tersebut gitu, untuk menginspirasi para remaja untuk bisa menjadi generasi berencana seperti itu sih Kak. Wah, keren ya tugasnya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan kalian baru tahun 2022 artinya Iya, yang jadi betul. Duta Genre ya. Itu kan apaan sih motivasinya jadi ingin bergabung dan ingin mengabdikan dirinya gitu untuk menjadi seorang Duta Genre? Oke, kalau gitu aku izin jawab duluan ya Iya. Kak. Jadi sebenarnya kan aku emang minat dengan isu-isu anak dan remaja, dan kebetulan saat ini aku juga udah lulus sekolah tapi belum masuk kuliah, dan di waktu luangku ini aku mencoba sesuatu yang baru gitu, yaitu bergabung di Duta Genre, dan alhamdulillah kemarin juara dan semoga bisa mengabdi ke depannya, Amin. berkontribusi lebih buat Iya. remaja-remaja terutama di Kalimantan Selatan. Oke, kalau Angga nih, Sebenarnya kurang lebih sama sih Kak, karena aku juga ini kan kuliahnya di FKIP, di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, jadi berhubungan dengan anak-anak juga gitu Mbak. Bagaimana aku bisa mengimplementasikan ilmuku nanti ke para anak-anak dan remaja juga pastinya, karena kan memang kita berhubungan dengan remaja gitu kan Iya. Kak. Gitu sih sebenarnya. oh gitu ya, berarti motivasi kalian berdua ya. Nih tadi Ami ada sempat nyinggung dikit nih tentang kontribusi. Nah kira-kira nih sebagai Duta Genre, rencananya kalian ke depannya tuh mau ngapain sih gitu? Oke, mungkin menambahkan sedikit ya Kak. Iya. Jadi kita itu ada yang namanya program kerja. Jadi program kerja yang kita udah canangkan di awal kita seleksi, itu kita implementasikan gitu. Jadi selama kita menjabat, selama kita 1 tahun ini, itu kita menggodok apa aja sih yang kita akan laksanakan gitu. Nah, kita persiapkan seperti itu.
Oke, jadi program kerja itu sendiri adalah bersifat individu maupun kolaborasi gitu, kolaborasi antara Angkatan Duta Genre saat ini dan juga kita biasanya menghadiri acara-acara misalnya dari BKKBN dan sebagainya. Nah, untuk program kerja individu sendiri, kalau aku sih Kak ada yang namanya Genres Microblog. Nah, itu kita menyebarkan informasi-informasi terkait program genre, kemudian rekomendasi film, rekomendasi buku dan sebagainya yang berkaitan dengan substansi program genre itu di media sosial. Karena nggak semua orang bisa ikut sosialisasi gitu, jadi semua bisa diakses di sosial media sekarang ini. Sosial media ya. Iya. Jadi kalau boleh nggak nih, mungkin dikasih tahu gitu di sosial media mana biar mungkin teman-teman podcast Pak lihat gitu pada ingin tahu dan pada ingin ngecek gitu. Oke, jadi sebenarnya program ini masih dalam tahap rencana sih Kak. Jadi rencananya insya Allah bakal dirilis di platform Instagram. Jadi teman-teman tungguin aja Stay tune nih ya. Oke, jadi buat kawan-kawan sobat podcast Paliat semua bisa ditunggu aja nih dari Instagramnya yang pastinya ngasih informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Betul sekali. Oke, nih tadi Ami udah sedikit spill tentang program kerja yang akan dilakuin gitu. Nah, kalau Angga sendiri ada nggak nih? Ada dong Kak, rencana? ada pastinya. Namanya itu Nongki Kak. Nongki. Ngobrol nang inspiratif lawan kekawanan. Jadi gimana kepanjangan ya? Panjangnya kepanjangan gitu. Nah, sebenarnya kalau Nongki ini kan lebih kepada sharing season gitu, kayak kita diskusi gimana sih permasalahan-permasalahan yang ada di remaja, terus juga itu dihubungkan juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Oh, kayak gimana sih jadi anak yang baik, jadi remaja yang baik, bermanfaatannya seperti itu sih Kak sebenarnya gitu. Oke, kalau misalnya nih ada temen-temen yang di rumah nih yang nonton ingin ikut Nongki, ikut program Nongki itu bisa kemana gitu? Atau datengin ngechat Angga atau bisa, gimana gitu? Kita saling sharing season aja Kak, jadi bisa aja cek di Instagram. Kita juga sering ada diskusi-diskusi di Instagram sih Kak sebenarnya, kayak tentang permasalahan pelecehan seksual, kesehatan reproduksi, itu kita cek aja di Instagram gitu, kita ada kok gitu. Instagram mana nih kalau boleh lebih detail gitu kan, biar kawan-kawan bisa ngecek gitu di Instagram mereka. Kalau saat ini sih sebenarnya kita di individual masing-masing Kak, tapi boleh aja di follow dulu di Genre Kalsel _. Jadi di Genre Kalsel _ ya. Buat kalau mau tahu info-info lebih lanjut terkait dengan program genre ini sendiri. Bener banget Kak. Oke nih. Ya udah nih, kita mau tanya lagi nih kan. Tadi ada sedikit pas di awal gitu kan. Kita udah nyinggung salam genre. Nah, boleh nggak nih dikasih tahu sama kawan-kawan berdua nih, apa sih itu salam genre? Kenapa sih ada salam genre gitu, terus salam gitu, ada nggak makna tersendiri dari hal itu gitu? Oke, sebenarnya tadi aku udah singgung juga ya. Iya. Iya, ada tadi. Triad KRR. Tentang Triad KRR. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di Triad KRR itu ada 3 pembahasan yang harus kita hindari, atau 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Di antaranya ada pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafja. Jadi bagaimana teman-teman remaja nih gitu untuk bisa menghindari itu, karena itu permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapin Kak gitu. Jadi pernikahan dini, terus juga seks bebas dan nafja, seperti itu. Nah, dan tadi kan ada gini ya Kak, simbolnya. Nah, ini ada filosofinya tersendiri nih. Jadi ini ketiga jari ini maksudnya mewakili 3 permasalahan yang tadi ya. Dan yang ini artinya kita say no. Jadi benar-benar yang kita pengen nggak ada permasalahan ini, atau paling nggak ya minimal lah kita meminimalisasi permasalahan yang tadi. Oke, jadi lambangnya gini artinya 3 ini Triad KRR dan kita pengen itu tuh minimal gitu, atau jadi nol gitu ya. Oke, ya udah nih. Kalau sekarang kan gitu lagi marak-maraknya dan lagi panas-panasnya gitu isu tentang stunting di Indonesia gitu kan. Nah, apa sih hubungannya terkait dengan Triad KRR ini sama stunting yang lagi mungkin jadi trending topik gitu kan ya? Betul. Nah, ada nggak nih bisa jelasin nggak gitu? Mungkin dari Ami dulu ya. Boleh sih Kak. Jadi kan kita tahu bahwa salah satu isu dari Triad KRR ini adalah pernikahan dini ya, artinya orang-orang yang menikah di bawah usia ideal. Nah, salah satunya kan kita tahu bahwa stunting itu definisinya adalah anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di 1000 hari pertama pertumbuhannya. Dan kita tahu bahwa anak itu berkaitan besar dengan peran orang tuanya. Nah, misalnya orang tuanya itu menikah dini di bawah usia ideal, tentunya mereka belum mengalami kematangan fisik, kematangan mental, finansial, dan lain sebagainya. Jadi itu akan meningkatkan resiko anak mereka nanti terkena stunting itu sendiri. Gitu sih Kak. Oke, itu jadi sangat berhubungan ya ternyata Triad KRR ini, terutama yang kasus pernikahan dininya gitu ya.
Kalau misalnya yang lain ada nggak nih? Kalau Seben- dari Angga ya, Oke, pendapat sebenarnya ya gimana? semuanya berhubungan sih Kak, kayak nafja juga, terus juga kan kalau kita menggunakan narkotika otomatis kita kesiapan dalam berkeluarganya akan ini ya Kak, berkurang atau malah kita terpangkas di situ karena kita ada kasus segala macam. Nah, terus kalau misalkan tentang seks bebas juga akhirnya permasalahan stuntingnya itu tidak relevan, tidak berhubungan gitu. Karena apa? Karena mereka akan melaksanakan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Fokusnya ke permasalahan-permasalahan kayak tentang seks bebas, tentang nafja, sehingga permasalahan stunting tadi tidak mereka persiapkan secara matang gitu, atau tidak mereka laksanakan dengan baik seperti itu. Oke, jadi permasalahan-permasalahannya walaupun selain pernikahan dini itu juga ternyata relate banget gitu ya Iya, terhadap berhubungan. stunting ini. Betul Karena sekali. kita remaja gitu umur-umur sekitar 10 sampai 25 tahun itu nggak bisa gitu ya untuk mempersiapkan masa depan kita. Betul. Karena dihancurkan oleh si nafja tadi Iya. gitu ya. Bener banget. Kak. Oke, yaudah nih kalau ngomong selain ini kan kita ada juga nih udah nyiapin buat kalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Instagram BKKBN Kalsel. Wah, apa tuh ya Kak? Agak Penasaran excited ya ini ya. Iya. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Dan kami udah rangkumin nih yang kira-kira relevan gitu dan kira-kira berhubungan dengan program genre gitu ya. Siap. Jadi langsung aja ya. Jadi sesi ini kita namanya Jamet. Wih, Oke, jamet Atau ya, jawab Kak. mepet. Oke. Nah, jadi di sesi ini kalian akan dikasih jawaban ya atau tidak gitu di antara dua pilihan, Oke. gitu kan, seperti itu. Dan kalian pilih salah satu. Jadi jawab Oke, cepet. oke. Dan bisa nangkep nggak? Bisa. Bisa. Oke. Misalnya aku kasih contoh gitu mungkin. Boleh. Boleh deh, Contoh Kak, ya, ini contoh ya. Teh atau kopi? Langsung jawab cepet. Jawab cepet langsung. Teh. Oke, gitu ya. Ya, oke. Coba lagi ya. Ini ulang-ulang nih. Teh atau kopi? Kopi. Oke, gitu ya. Oke. Tapi ini satu-satu nih aku tunjuk nih ya. Mungkin dari Ami dulu ya. Boleh. Ini Kak. pertanyaan pertama. Menurut kamu mending mana seks pranikah sama duda? Seks pranikah atau duda? Iya, Boleh jawab sekarang ya Kak? iya langsung. Mending duda sih. Mending duda ya. Iya. Mungkin kawan-kawan sobat podcast Spalia tuh pada bingung nih kenapa sih Ami milih duda gitu kan ya? Duda ya tadi ya? Iya, duda. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke penonton kenapa sih Ami jadi milihnya duda gitu? Nah, pertama-tama ya Kak, kita kan tahu duda nih adalah orang misalnya laki-laki yang udah menikah terus dia bercerai gitu. Dan kita nggak tahu ya dia tuh bercerai karena apa. Sedangkan seks pranikah itu teman-teman itu benar-benar yang beresiko gitu. Jadi ada infeksi menular seksual yang beresiko di sana. Terus kita juga ada resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan menurut saya duda itu adalah urusan privat dari orang itu. Entah mereka merasa tidak cocok atau ada permasalahan rumah tangga dan sebagainya. Jadi ketimbang kita memilih yang beresiko yaitu seks pranikah, mending duda aja deh gitu. Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat Angga ya. Oke. Oke, kita siap nggak nih Angga nih udah? Siap dong pasti. Udah siap ya. Udah kita tanyain ya. Setuju atau tidak ganja dilegalkan? Tidak setuju. Tidak setuju. Iya. Oke, boleh tahu nggak nih kenapa alasannya? Oke, pasti alasannya panjang banget nih Kak. Yang Iya. pertama, kalau misalkan ganja itu disalahgunakan, itu akan berdampak resikonya sangat besar. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibilang saya tidak setuju, ini masih jadi polemik Kak. Karena kalau misalkan ganja itu kan sebenarnya obat ya. Kalau misalnya emang dipakai buat medis, itu diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan yang tertentu. Tapi kalau itu disalahgunakan, otomatis kan akan beresiko besar kepada generasi kita gitu. Itu sih Kak Oke, sebenarnya. jadi lebih regulasinya itu Iya, lebih ketat biar betul. bisa nggak disalahgunakan. Betul gitu sekali. ya. Oke, nih kita next aja nih buat Ami lagi ya berarti ya kan tadi Wah, udah oke. Ami, Siap, Kak. Angga, Ami lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, udah siap nggak nih Ami nih? Siap. Udah siap ya. Yaudah, ikut grand final tingkat nasional atau sidang skripsi? Ikut grand final tingkat nasional dulu sih. Ikut grand final tingkat nasional Iya. ya. Boleh tahu nggak nih kenapa alasannya? Karena aku mahasiswa baru, jadi kan masih lama nih sidang skripsinya masih 3,5 tahun lagi ya Kak. Jadi sedangkan kami insya Allah akan ke nasional itu tahun 2023. Jadi mohon doanya buat teman-teman penonton Paliat sekalian, buat doa restu gimana kami nanti mewakili Kalimantan Selatan di ajang apresiasi Duta Genre Nasional. Betul Gitu. sekali. Mohon doanya teman-teman. Jadi salah pertanyaan gini ya ternyata ya. Caranya nggak kami karena dia mahasiswa baru Iya. gitu. Ini jadi berarti mudah banget nih si Ami nih, berarti baru lulus SMA gitu ya. Iya. Iya, Kak. betul sekali. Oke, ya udah nih kita lanjut aja deh ya ke Oke, pertanyaan silakan. selanjutnya gitu. Ini buat
Angga berarti ya. Forum anak atau duta genre? Oke. Kalau ditanya forum anak atau duta genre, saya memilih duta genre. Duta genre. Ya. Boleh tahu nggak nih alasannya kenapa? Oke, karena saat ini kan saya memang menjabat di duta genre Kak, gitu. Tetapi kalau misalkan disuruh milih, Kak, pasti saya milih duta genre karena selama ini saya menjabat 1 tahun di duta genre gitu. Dan juga sebenarnya kalau di forum anak saya udah jadi sekretariat gitu. Jadi emang sudah terlengserkan sebenarnya sedikit kayak gitu. Dan masih banyak teman-teman yang anak juga yang aktif gitu. Tapi bukan berarti saya nggak aktif ya, cuman memang privilege-nya gitu. Tanggung jawabnya juga pasti berbeda Kak, seperti itu. Oke, jadi lebih memprioritaskan duta genre Iya. ya, karena di forum anak sendiri masih banyak teman-teman yang bisa backup. Betul gitu. sekali. Ya udah nih, kita lanjut aja nih ke jamet buat Ami. Siap nggak nih Ami nih? Siap. Lanjut ya kita ya. Oke, ini pas aja nih sih buat Ami, ini nggak mungkin salah lagi dah. Curhat ke temen atau ke orang tua? Kalau aku pribadi ke temen sih, Ke jujur. temen. Iya. Kenapa tuh? Karena aku merasa kalau teman-teman tuh kayaknya lebih paham, lebih relate dengan permasalahan kita sebagai remaja ya. Karena orang tua itu kan beda generasi dengan kita. Jadi kadang pola pikir, sudut pandang dan lain sebagainya itu berbeda gitu. Jadi kalau dari segi kenyamanan kayaknya lebih ke teman. Tapi bukan berarti kita nggak cerita juga sih ke ortu. Cuman kalau curhat yang benar-benar mendalam itu kayaknya ke teman. Makanya di genre juga ada yang namanya konselor sebaya nih Kak. Kita curhat ke teman-teman yang umurnya sama kayak kita karena lebih relate aja sih gitu. Oke, jadi lebih enak curhat sama yang seumuran ya Iya. daripada ke orang yang lebih tua gitu. Tapi masih ada cerita-cerita dikit gitu Iya ya ke dong, orang pasti. tua. Oke. Nah, ya udah nih, dari Ami udah, kita lanjut lagi ke Angga. Oke. Oke, udah siap Angga? Siap. Ini nggak terlalu sulit kok kayaknya. Milih jalan kaki atau naik sepeda? Oke, milih jalan kaki atau naik sepeda? Saya memilih jalan kaki. Jalan kaki. Kenapa? Karena alasannya satu Kak, saya nggak punya sepeda. Oke, ya siap. Jadi saya milih jalan kaki gitu, dan juga jalan kaki sebenarnya lebih sehat Kak kayak gitu, karena Iya, kita bener. bergerak terus gitu. Jadi kalau misalkan dibilang jalan kaki atau sepeda, saya milih jalan kaki gitu. Karena kalau sepeda tenaganya juga harus kuat kan gitu. Kalau Iya. jalan kaki bisa lebih santai gitu, bisa sambil nikmati pemandangan juga sebenarnya. Tapi kalau jauh lebih capek ya kalau Sebenarnya jalan lebih kaki jauh ya. ya. Ya udah nih, dan dijawab oleh Angga dengan jelas gitu Iya. ya. Terkait pertanyaan jametnya. Ya udah kita lanjut aja ke Ami lagi. Oke. Nih buat Lumayan Ami banyak ya Kak ya. Iya, boleh. Siap ya? Siap. Oke deh. Kerja dulu tapi nggak nikah-nikah atau nikah dulu tapi nggak kerja-kerja? Wah, pertanyaan yang sulit ya kalau untuk memilih. Sebenarnya kalau disuruh milih sih susah ya. Tapi kalau disuruh milih ya kerja dulu deh kayaknya. Soalnya aku pikir adalah yang paling penting dalam hidup adalah mengaktualisasikan diri, dan kita juga harus punya kesiapan finansial kan ya Kak. Tapi kalau bisa sih ketemu jodoh juga. Jadi kerja dulu baru nikah. Nggak ada ya pilihannya yang kayak gitu. Ya, pilihannya cuma dua nih, kerja dulu tapi nggak Waduh. nikah-nikah atau nikah dulu tapi nggak kerja-kerja. Nah, sebenarnya pilihan yang sulit sih. Tapi aku milih kerja dulu. Kerja dulu ya, baru mencari-cari gitu Iya, ya, ambil kerja benar. gitu. Ya udah nih, kita lanjut aja ya buat Oke. ke Angga gitu. Siap. Nah, pas nih kayaknya buat Angga yang udah semester berapa Angga nih? Semester akhir Kak, semester 6. akhir Semester 6, ya. Jadi seharusnya pertanyaan skripsi tadi buat Angga gitu. Oke nih, pertanyaan buat Angga. Mau jadi pengusaha atau PNS? Oke. Saya mau jadi pengusaha. Pengusaha. Gitu, iya. Kenapa tuh? Oke, karena yang pertama memang orang tua saya sendiri itu semuanya rata-rata dari UKM Kak, jadi usaha kecil menengah kayak gitu. Jadi sebenarnya saya pingin gimana caranya ngembangin para UKM tersebut bisa jadi pengusaha yang besar gitu. Saya mau mewadahi mereka biar saya bisa mendengarkan aspirasi dari mereka juga kayak gitu sih Kak sebenarnya. Gitu. Tapi bukan berarti PNS tidak bisa mendengarkan gitu. Cuman kalau misalnya PNS kan itu ke pemerintah gitu. Oke, jadi lebih mau jadi pengusaha ya, Angga ya. Betul sekali. Dan nih, pertanyaan terakhir nih berarti buat ke Ami lagi ya. Oke. Oke. Oke, ke Ami ya. Siap nih, Siap. aku bacain ya. 50.000 selembar atau 10.000 5 lembar? 50.000 selembar sih Kak. Oke, ini kayaknya. pertanyaan tercepat yang Iya. dijawab oleh Ami gitu. Karena sama-sama gitu ya. Jadi nggak Iya. perlu ku tanya lagi alasannya gitu. Oke deh, ini udah semua nih pertanyaan-pertanyaan yang kiranya cukup berhubungan gitu yang kami kumpulkan dari netizen Oke. via Instagram dan juga via YouTube. Siap. Oke deh, ya udah nih kita nggak terasa gitu ya udah bersama selama kurang lebih puluhan menit gitu kan, Oke. sampai di ujung sesi kita pada hari ini. Nah sebelum kita tutup nih acara kita podcast Paliat pada hari ini nih,
dari Angga sama Ami ada nggak nih closing statement gitu, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sobat podcast Paliat yang ada di rumah? Oke, ada sih. Kalau aku sendiri boleh? Boleh, Dulu boleh, ya, Angga dulu ya berarti. Soalnya gimana caranya kita menjadi remaja yang bermanfaat gitu. Jadi gimana caranya kita bisa berpartisipasi gitu ya, berpartisipasi untuk masyarakat gitu. Itu sih Kak sebenarnya poin pentingnya gitu. Karena ketika kita sudah dari kan transisi Kak dari remaja, dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, itu gimana kita memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat gitu. Itu sih sebenarnya, sama kejar prestasi itu sih. Kejar Oke. prestasi Kejar ya, prestasi Kak? ya. Iya. Dari Ami nih. Kalau dari aku sendiri sih, karena walaupun kami duta nih bukan berarti kami paling benar dan lain Betul. sebagainya, kami juga masih belajar. Banyak belajar sekali. Dan aku berpesan juga bagi teman-teman sekalian buat kita sama-sama belajar, mempraktekkan bagaimana 5 transisi kehidupan remaja dengan baik. Nah, Betul sekali. salah satunya 5 transisi remaja itu kan yang pertama melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, kemudian bagaimana kita berkeluarga, menjadi anggota masyarakat sambil dibarengi dengan hidup Pola hidup sehat. sehat. Nah, itu sih Kak pesannya. Oke, jadi closing statement dari Angga sama Amin yang aku coba rangkum ya. Gimana caranya kita bisa jadi remaja yang bermanfaat dan juga kita bisa ngikutin 5 transisi kehidupan remaja kita. Betul sekali. Oke, ya udah nih. Buat kawan-kawan semua nih kan yang ada di rumah, sobat podcast Paliat semua, jangan lupa ya untuk tetap like video ini dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap episode Paliat podcast kita. Oke, ya udah nih, sebelum kita tutup aku ada pantun nih buat kalian semua. Pagi-pagi makan iwak wadi, Asik. sidin makan sampai berasi. Cakep. Sampai sini acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kami tim Terima kasih. dari Paliat Podcast undur diri dan mohon maaf. Terima kasih. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Keren.